Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Bagi orang Yahudi di zaman Yesus, hukum adalah paling diandalkan. Hukum adalah sebagai dasar keagamaan. Hukum adalah sumber kebahagiaan, sumber keberhasilan, dan sumber kesejahteraan. Itulah sebabnya ketika seorang rabi, ahli agama bertanya kepada Yesus pertanyaan, manakah hukum yang terbesar? Maka itu adalah pertanyaan yang sangat penting. Kita tahu bahwa ada 10 hukum. Dan orang Yahudi telah menjabarkannya menjadi 613 hukum tradisi. Apapun tujuan rabi yang bertanya itu, nampaknya memang jangan sampai kita berusaha melakukan segala tuntutan agama, tetapi ternyata kita tidak menjalani atau lalai menjalankan satu hukum yang terbesar. Itu akan menjadi seperti seseorang yang membuat kue tart tanpa gula atau pemanis. Bagaimana rasanya? Hambar. Apakah jawaban Yesus? Sangat menarik. Markus 12 ayat 28 sampai 31 menceritakan. Seorang ahli Taurat bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Perhatikan jawaban Yesus. Ini penting untuk kita juga. Pertama, menjalani hukum atau aturan agama apapun itu harus terfokus kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara, Tuhan harus menjadi fokus utama beragama. Karena kasih-Nya mengalir membebaskan kita dari penindasan dosa. Kasih Allah mengalir melindungi kita dari berbagai bahaya yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat. Kasih Allah mengalir mencurahkan berkat yang berlimpah setiap hari. Kasih Tuhan mengalir memberikan hikmat untuk kita melangkah dengan cerdas dan bijak. Dan kasih Allah mengalir memimpin kepada keselamatan yang kekal. Sayangnya banyak orang yang sungguh-sungguh beragama tapi tidak fokus kepada Tuhan, melainkan kepada aturan semata-mata. Itu adalah keagamaan yang hambar, sia-sia. Yang kedua, dari jawaban Yesus, setiap kali kita memandang, merenungkan Tuhan, kita pasti akan jatuh cinta kepadanya. Kita pasti akan sangat mengasihi Dia. Kita pasti akan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Yang ketiga, di dalam mengasihi Tuhan, kita juga akan pasti mengasihi sesama manusia. Karena sesama kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Itulah dampak langsung kita menjadi berkat. Sayangnya banyak orang yang nampaknya sangat beragama, tetapi sikapnya pahit kepada istrinya, pahit kepada suaminya, pahit kepada anaknya, pahit kepada orang tuanya, pahit kepada orang segerejanya, pahit kepada orang sekantornya, pahit kepada banyak orang. Itu adalah bentuk agama yang hambar, sia-sia. Saudara, ada gula, ada semut. Kalau kita beragama, beriman, takwa kepada Tuhan, maka pasti gula akan keluar dari kehidupan kita. Orang akan datang menikmati hidup kita karena ada kasih Allah yang mereka kecap dan rasakan dari kehidupan Anda dan saya. Itu keren.